Selamat datang, yang terpilih. Jangan pernah meminta maaf karena telah berkembang dari situasi yang memperkecil diri Anda. Bacalah kembali dengan perlahan, karena di suatu tempat saat ini, seseorang masih menyegarkan kebanggaannya, menunggu permintaan maaf Anda seolah itu adalah paket yang tertunda. Mereka telah berlatih untuk momen itu dalam pikiran mereka. Mereka membayangkan suara Anda lebih lembut. Mereka membayangkan Anda kembali. Mereka mengharapkan penyesalan. Mereka mengharapkan rasa sesal. Namun, apa yang tidak mereka harapkan adalah kesunyian Anda yang diikuti oleh kehidupan yang sepenuhnya baru. Berikut adalah fakta yang jarang dibahas. Secara psikologis, ketika seseorang mengharapkan permintaan maaf dan tidak menerimanya, otak mereka kesulitan memproses narasi yang belum selesai. Manusia mendambakan penutupan. Studi dalam psikologi perilaku menunjukkan bahwa harapan yang tidak terpecahkan menciptakan lebih banyak ketegangan mental daripada konflik langsung. Ini berarti kesunyian Anda tidak hanya membingungkan mereka, itu juga mengganggu mereka. Anda tidak memberikan akhir yang mereka tulis untuk Anda. Dan disinilah segalanya berubah, karena mereka tidak menunggu penyembuhan. Mereka menunggu validasi. Mereka tidak berharap untuk damai. Mereka berharap ada bukti bahwa Anda masih membutuhkan mereka. Mereka mengira waktu akan melembutkan Anda, bahwa kesepian akan merendahkan Anda, dan bahwa pada akhirnya kebanggaan Anda akan retak. Sebagai gantinya, Anda membangun sesuatu yang baru, dengan tenang, strategis, tanpa pengumuman. Sekarang, inilah bagian yang menyakitkan. Mereka berpikir Anda akan kembali karena Anda selalu melakukannya sebelumnya. Anda telah bersabar. Anda telah memahami. Anda telah menjadi orang yang lebih besar begitu banyak kali sehingga mereka salah mengira kebaikan Anda sebagai ketergantungan. Hal ini menjadi hampir lucu ketika Anda memikirkannya. Mereka mengira akses kepada Anda bersifat permanen, seperti langganan yang mereka lupakan untuk dibatalkan. Namun, pertumbuhan mengubah rencana langganan tersebut. Ketika Anda berhenti berdebat, berhenti menjelaskan, dan berhenti membela diri, mereka mengira itu sementara. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa Anda tidak diam untuk menang. Anda diam karena Anda sudah tidak mau bernegosiasi mengenai nilai diri Anda. Ini bukan tentang ego, ini tentang evolusi. Mereka menunggu permintaan maaf Anda. Anda memberikan ketidakhadiran. Mereka menunggu air mata. Anda memberikan disiplin. Mereka menunggu kembalinya Anda. Anda memberikan jarak dan kehidupan baru yang tidak termasuk merayu untuk pemahaman dan ketegangan bagi mereka. Ini bukan tentang apakah Anda akan kembali. Ini adalah menyadari bahwa Anda sudah pergi. Pertama-tama, mereka sangat menginginkan permintaan maaf dari Anda sebagai cara untuk mengkonfirmasi versi realitas yang mereka yakini. Mereka tidak menunggu permintaan maaf tersebut semata-mata karena mereka merasa terluka. Tetapi lebih karena permintaan maaf itu akan mengunci cerita yang telah mereka bangun dalam pikiran mereka. Permintaan maaf Anda akan berfungsi sebagai cap akhir yang menegaskan, "Ya, Anda benar. Ya, saya salah. Ya, apa yang Anda lakukan adalah hal yang logis." Dengan adanya permintaan maaf itu, mereka berharap dapat membersihkan hati nurani mereka tanpa harus berhadapan langsung dengan kenyataan yang menyakitkan. Ini adalah bagian yang seringkali sulit untuk diakui oleh banyak orang. Ketika seseorang telah menyakiti Anda namun masih mengharapkan permintaan maaf dari pihak Anda, biasanya hal ini terjadi karena citra diri mereka tidak dapat bertahan dari tanggung jawab yang harus mereka hadapi. Mereka membutuhkan Anda untuk memikul beban tersebut agar mereka dapat terus melihat diri mereka sebagai individu yang rasional, adil, dan hanya mengalami kesalahpahaman. Permintaan maaf yang Anda berikan akan menjadi bukti emosional yang menunjukkan bahwa tindakan mereka dapat diterima dalam konteks yang mereka ciptakan. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk tidur lebih nyenyak, berbicara dengan bebas, dan melanjutkan hidup tanpa harus mengubah apapun tentang diri mereka sendiri. Namun, apa yang Anda lakukan sebagai gantinya adalah tindakan yang berbahaya secara diam-diam. Anda menolak untuk berpartisipasi dalam penulisan ulang sejarah yang mereka inginkan. Anda tidak terlibat dalam perdebatan. Anda tidak membela diri. Anda tidak mengajukan narasi tandingan yang akan memperdebatkan pandangan mereka.
Anda hanya memilih untuk menjauh. Ketidakhadiran Anda menciptakan celah dalam cerita yang telah mereka ceritakan kepada diri mereka sendiri, dan celah tersebut membuat mereka merasa tidak nyaman. Tanpa adanya permintaan maaf dari Anda, mereka terpaksa menghadapi ketegangan yang belum terjawab. Mereka mulai memutar kembali momen-momen yang terjadi. Mereka mencari percakapan yang mungkin bisa memberi mereka kepastian. Mereka berusaha menemukan titik di mana mereka bisa dengan percaya diri menyatakan, "Lihat, saya benar." Namun, mereka tidak dapat menemukannya karena kesunyian Anda tidak sejalan dengan naskah yang telah mereka buat. Inilah mengapa kesunyian Anda lebih mengganggu mereka daripada kemarahan yang pernah Anda tunjukkan sebelumnya. Kemarahan, meskipun menyakitkan, masih terlibat dalam narasi yang mereka bangun. Namun, kesunyian Anda menghilangkan persetujuan yang mereka cari. Itu menyatakan, "Saya tidak mengakui versi peristiwa ini." Ketika seseorang kehilangan konfirmasi dari orang lain, mereka mulai mempertanyakan otoritas mereka atas narasi yang mereka ciptakan. Anda tidak perlu mengumumkan ketidakbersalahan Anda. Anda tidak perlu menuntut pemahaman dari mereka. Dengan tidak meminta maaf atas sesuatu yang melanggar kebenaran Anda sebenarnya sedang melindungi integritas diri Anda. Pilihan tersebut memang mengorbankan keakraban, kenyamanan, dan akses yang mungkin Anda miliki sebelumnya. Namun, itu juga menyelamatkan Anda dari pengkhianatan terhadap diri sendiri. Mereka menginginkan permintaan maaf Anda karena itu akan menutup kasus tersebut demi keuntungan mereka sendiri. Tetapi dengan tegas, Anda menolak untuk memberikan penutupan itu. Dan dengan melakukan hal tersebut, Anda secara diam-diam mengambil kembali kekuatan Anda dan melangkah ke dalam kehidupan di mana realitas Anda tidak lagi membutuhkan persetujuan dari mereka. Anda memilih untuk hidup dalam kebenaran Anda sendiri, membebaskan diri dari beban yang tidak seharusnya Anda pikul, dan menegaskan bahwa suara Anda dan pengalaman Anda memiliki nilai yang tak ternilai. Kedua, kesunyian yang diambil oleh seseorang dapat mengganggu dan meruntuhkan seluruh strategi kontrol yang selama ini mereka terapkan. Mereka telah bersiap sedia untuk menghadapi kebisingan yang biasa terjadi dalam interaksi. Mereka sudah siap untuk mendengarkan pesan-pesan panjang yang penuh dengan penjelasan emosional, serta debat bolak-balik yang bisa berlangsung berhari-hari tanpa henti. Mereka telah menyiapkan berbagai tanggapan dan respons yang siap dikeluarkan, serta tahu betul tombol mana yang harus ditekan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan. Mereka memiliki keahlian dalam memutar kata-kata, mengangkat isu-isu dari masa lalu, dan membalikkan situasi sedemikian rupa hingga membuat Anda merasa perlu membela diri. Inilah sistem yang mereka gunakan. Inilah pola yang mereka ikuti, dan mereka sangat mahir dalam menjalankan strategi ini. Namun, kontrol tidak selalu tampak keras dan langsung. Kadang-kadang, ia hadir dalam bentuk kebingungan halus yang tidak mudah dikenali. Ini terlihat seperti upaya untuk membuat Anda menjelaskan diri berulang kali, hingga Anda merasa kehabisan tenaga dan semangat. Ini juga terlihat seperti mengubah setiap masalah yang ada menjadi debat yang tampaknya tidak pernah bisa Anda menangkan. Selama Anda terus bereaksi, mereka tetap memimpin. Selama Anda terus berusaha membela diri, mereka akan mengarahkan percakapan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam perjuangan untuk kekuasaan ini, reaksi Anda menjadi mata uang yang sangat berharga. Namun, ketika Anda memutuskan untuk berhenti bereaksi, segalanya mulai berubah. Anda tidak lagi mengirimkan paragraf-paragraf panjang untuk menjelaskan posisi Anda. Anda tidak terjebak dalam debat mengenai kasus Anda. Anda tidak terburu-buru untuk mengoreksi setiap kesalahpahaman yang mereka buat. Anda tidak lagi berjuang untuk mendapatkan kata terakhir dalam setiap diskusi. Sebaliknya, Anda memilih untuk mundur. Pergeseran ini bukanlah suatu perubahan kecil. Ia membongkar seluruh struktur yang selama ini mereka andalkan untuk mempertahankan kontrol. Ketika seseorang kehilangan kendali, mereka tidak selalu mau mengakuinya. Sebaliknya, mereka cenderung menjadi lebih keras dan agresif. Mereka akan mengujimu, memprovokasi, bahkan mungkin mencoba bersikap baik sebagai strategi untuk mendapatkan kembali kendali. Tetapi semua usaha itu tidak akan berhasil jika Anda sudah tidak lagi terhubung secara emosional dengan mereka. Kesunyian yang Anda pilih pada saat itu bukanlah tanda kelemahan,
melainkan sebuah penolakan yang tegas. Ia menyampaikan pesan yang jelas. Saya tidak akan berpartisipasi dalam sistem ini lagi. Dan inilah yang membuat kesunyian ini begitu kuat. Ketika Anda berhenti memberi makan dinamika yang ada, hal itu mengungkapkan seberapa besar ketergantungan dinamika tersebut terhadap Anda. Kekacauan yang mereka ciptakan tidak akan berlanjut tanpa energi dan reaksi dari Anda. Ketegangan yang ada tidak akan meningkat tanpa keterlibatan Anda. Anda mulai menyadari bahwa kekuatan yang tampaknya mereka miliki hanya aktif dan berfungsi karena Anda masih terhubung dengan mereka. Dengan memilih untuk pergi dalam keheningan, Anda telah mencabut seluruh mesin yang selama ini mereka gunakan untuk mengendalikan situasi. Mereka tidak kalah dalam argumen. Sebaliknya, mereka kehilangan akses terhadap reaksi Anda. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan dan mengarahkan emosi Anda. Ketiga, Anda mulai menyadari dengan mendalam bahwa penutupan sejatinya adalah sebuah izin yang Anda berikan kepada diri sendiri. Penutupan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang seringkali dianggap seolah-olah berasal dari orang lain. Seolah-olah itu adalah hadiah yang harus Anda minta dengan penuh harapan. Selama bertahun-tahun, Anda mungkin berpikir demikian, menunggu kata-kata yang seharusnya datang dari mereka, menunggu permintaan maaf yang tak kunjung tiba, atau menunggu pengakuan atas rasa sakit yang telah Anda alami. Namun, seiring berjalannya waktu, Anda mulai menyadari bahwa menunggu semua itu hanyalah sebuah perangkap yang membuat Anda terjebak dalam siklus ketidakpastian dan penderitaan. Penutupan bukanlah sesuatu yang menjadi utang siapapun kepada Anda. Ia tidak dapat ditemukan dalam penjelasan yang memadai, pengakuan yang tulus, atau akhir yang rapi sebagaimana yang seringkali diharapkan oleh banyak orang. Sebaliknya, penutupan adalah sesuatu yang Anda putuskan untuk diri sendiri. Sebuah keputusan yang Anda ambil ketika Anda akhirnya berhenti mencari validasi dari orang lain dan mulai menghargai diri Anda sendiri. Ketika Anda memberikan penutupan kepada diri sendiri, proses itu tidak terasa seperti ledakan dramatis yang penuh emosi. Sebaliknya, ia hadir dengan tenang, penuh kesadaran, dan kuat dalam kesederhanaannya. Anda tidak lagi membutuhkan mereka untuk mengakui kesalahan yang telah dibuat, meminta maaf, atau bahkan mengakui rasa sakit yang mereka sebabkan dalam hidup Anda. Anda tidak perlu mereka memvalidasi perasaan Anda, karena Anda telah melakukannya untuk diri sendiri. Saat Anda secara internal memutuskan bahwa bab tertentu dalam hidup Anda telah berakhir, Anda menghapus kemampuan mereka untuk terus memengaruhi keadaan emosional Anda. Itulah momen perubahan yang sejati. Saat Anda berhenti bernegosiasi tentang kedamaian Anda dengan orang-orang yang pada dasarnya tidak pernah berniat untuk menghormatinya. Memberikan penutupan untuk diri sendiri mengubah segalanya dengan cara yang sangat mendalam. Itu mengubah cara Anda mengalami rasa sakit dari masa lalu, bagaimana Anda melihat dan menghargai kekuatan yang Anda miliki, serta bagaimana Anda berinteraksi dengan orang-orang yang berusaha untuk mematahkan semangat Anda. Proses ini tidak menghapus kenangan atau kerusakan yang mungkin telah terjadi, tetapi ia menggeser kekuatan yang ada. Tiba-tiba, Anda tidak lagi menunggu seseorang untuk membuka simpul yang mereka ikat. Anda memotongnya sendiri dengan cara Anda sendiri. Inilah sebabnya mengapa kesunyian Anda memiliki begitu banyak makna dan bobot. Mereka mungkin mengharapkan air mata, pengakuan, penjelasan, atau permintaan maaf untuk mengonfirmasi bahwa versi realitas mereka adalah yang benar. Namun, apa yang mereka dapatkan sebagai gantinya adalah seseorang yang dengan tenang, penuh kesadaran, dan tak tergoyahkan memutuskan bahwa partisipasinya dalam hidup Anda tidak lagi diperlukan. Mereka tidak dapat lagi menulis akhir cerita Anda karena Anda telah menulisnya sendiri, dengan tinta yang berasal dari pemahaman dan penerimaan diri Anda. Penutupan tidak diberikan, ia harus diklaim. Dan ketika Anda mengklaimnya secara diam-diam, tanpa memerlukan izin atau pengakuan dari mereka, hal itu menjadi pernyataan yang lebih keras dan lebih berarti daripada kata-kata apapun yang pernah bisa diucapkan. Ini menandakan bahwa hidup Anda telah bergerak maju dan bahwa kedamaian yang Anda rasakan adalah hasil dari usaha dan penciptaan diri Anda sendiri, tidak dapat disentuh oleh orang lain dan sepenuhnya milik Anda. Keempat,
Kehidupan baru Anda dengan jelas mengungkapkan betapa kecil dan tidak signifikan konflik yang pernah ada. Ketika Anda membuat keputusan untuk menjauh dari semua yang menyakitkan dan mulai membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sepenuhnya milik Anda sendiri, konflik-konflik lama itu mulai menyusut dengan cara yang tidak bisa dibantah oleh argumen atau alasan apapun. Apa yang dulunya terasa seperti pusat dari alam semesta Anda, sebuah gunung besar yang menghalangi setiap langkah Anda, kini mulai terlihat seperti kerikil kecil yang tidak berarti dibandingkan dengan kehidupan baru yang Anda ciptakan. Kebenarannya adalah, konflik hanya memiliki ukuran dan bobot yang kita berikan ketika kita masih terjebak dalam drama, masih terjerat dalam harapan dan ekspektasi orang lain. Namun, ketika Anda memilih untuk melangkah maju, drama-drama itu kehilangan kekuatan dan gravitasi yang sebelumnya mengikat Anda. Setiap langkah yang Anda ambil untuk memperbaiki hidup Anda, setiap batasan yang Anda tetapkan untuk melindungi diri, dan setiap tujuan yang Anda capai dengan tenang, semuanya membisikkan pesan bahwa pertempuran yang mereka kira sangat penting sebenarnya hanyalah hal yang tidak signifikan. Mereka mengharapkan Anda hancur, kembali terjebak dalam konflik, berdebat, menjelaskan diri, atau bahkan meminta maaf. Namun, sebagai gantinya, Anda memilih untuk menulis ulang hari-hari Anda dengan penuh niat, mengisinya dengan kemajuan yang nyata, fokus yang tajam, dan tujuan yang jelas. Dan paparan perubahan itu sangat brutal bagi mereka yang ingin melihat Anda tetap terjebak dalam masa lalu. Tiba-tiba, konflik yang mereka perbesar dalam pikiran mereka tidak lagi terlihat seperti bukti kelemahan Anda. Sebaliknya, itu terlihat seperti peninggalan masa lalu Anda, sebuah bab dalam cerita yang tidak lagi mendefinisikan siapa diri Anda sekarang. Pertumbuhan Anda menjadi cermin yang tidak ingin mereka lihat, karena dengan hidup sepenuhnya, dengan berkembang tanpa perlu persetujuan atau pengakuan dari mereka, Anda menunjukkan bahwa pertempuran yang mereka harapkan untuk mendominasi hidup Anda telah kalah. Anda tidak merasa pahit. Anda tidak defensif. Dan yang terpenting, Anda tidak berusaha membuktikan apapun kepada siapapun. Anda hanya bergerak maju dengan keyakinan. Hal ini membuat konflik lama terlihat pudar dan tidak berarti. Bahkan, itu menjadi hampir lucu bagi siapapun yang mengamati. Momen-momen yang sebelumnya mereka anggap sebagai teror, kini tereduksi oleh perluasan diri dan penguasaan yang Anda tunjukkan. Inilah kekuatan halus dari hidup di luar ekspektasi orang lain. Ketika Anda berhenti memberi ruang bagi pertempuran lama dalam pikiran dan kehidupan Anda, mereka pun berhenti menjadi pertempuran sama sekali. Konflik-konflik itu hanya menjadi catatan kecil dalam cerita yang jauh lebih besar tentang kemajuan dan pertumbuhan Anda. Kehidupan baru yang Anda jalani tidak hanya membawa kemajuan. Itu juga menulis ulang skala tentang apa yang sebenarnya penting. Hal ini membuat semua orang yang berusaha mengecilkan Anda menyadari bahwa Anda telah tumbuh jauh melampaui arena yang mereka kira selalu Anda tempati. Kesunyian dan tindakan nyata Anda berbicara lebih keras daripada permintaan maaf manapun, argumen apapun, atau penjelasan yang pernah ada. Anda telah menciptakan dunia baru yang penuh dengan potensi, dan dunia itu tidak lagi terikat pada masa lalu yang pernah menyakitkan. Kelima, mereka keliru dalam memahami kebaikan Anda sebagai sesuatu yang selalu tersedia dan tanpa batas. Mereka beranggapan bahwa kesabaran dan pengertian yang Anda tunjukkan adalah seperti langganan yang tidak pernah mereka perlu bayar. Seolah-olah Anda akan selalu siap untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa mengharapkan imbalan. Setiap kali mereka mendorong batasan Anda, menguji sejauh mana Anda bisa bertahan, atau bahkan mengabaikan kebutuhan dan perasaan Anda, mereka berasumsi bahwa respons Anda akan tetap sama. Ketahanan yang penuh dengan keheningan, penjelasan yang sopan, atau pengampunan yang lembut. Mereka keliru membedakan empati sebagai tanda kelemahan, percaya bahwa tidak peduli seberapa jauh mereka melangkah, Anda akan selalu bersedia untuk meregangkan diri lebih jauh demi menemui mereka. Anggapan ini menjadi jaring pengaman bagi mereka, tempat di mana mereka merasa nyaman dan aman. Tidak pernah terbayang di benak mereka bahwa suatu saat jaring itu bisa hilang.
Namun saat kesunyian Anda merayap masuk dan keputusan Anda untuk menjauh mulai mengubah segalanya, anggapan itu pun hancur berkeping-keping. Proses itu tidak terjadi dengan penuh kemarahan atau drama. Sebaliknya, itu terjadi dengan tenang dan penuh kesadaran. Tiba-tiba, akses yang selalu mereka andalkan untuk mendapatkan kehadiran Anda menghilang begitu saja. Tidak ada penjelasan yang panjang, tidak ada permintaan maaf yang tulus, dan tidak ada percakapan larut malam yang berfungsi untuk memperbaiki kekacauan yang telah mereka buat. Ketidakhadiran Anda menjadi batasan yang tidak bisa mereka abaikan. Sebuah dinding yang selama ini mereka remehkan dan anggap sepele. Apa yang mereka kira sebagai sumur kesabaran yang tak ada habisnya ternyata adalah sumber daya terbatas, yang dijaga dengan penuh perhatian dan akhirnya ditarik kembali. Kesadaran akan hal ini menghantam mereka dengan lebih keras daripada konfrontasi apapun yang bisa terjadi. Selama ini, mereka telah mengukur nilai Anda berdasarkan seberapa banyak yang bisa mereka ambil tanpa merasakan konsekuensi dari tindakan mereka. Mereka beranggapan bahwa Anda akan selalu tersedia untuk menenangkan rasa bersalah mereka, mentolerir ketidakkonsistenan mereka, dan mempertahankan kenyamanan mereka. Namun, ketika Anda berhenti memberi makan siklus yang tidak sehat itu, ilusi kontrol yang mereka miliki pun menghilang. Penarikan diri Anda tidak hanya berfungsi untuk melindungi kedamaian dan kesejahteraan Anda. Lebih dari itu, tindakan tersebut mengungkapkan kebenaran mendalam tentang hak-hak mereka. Mereka mulai melihat, seringkali untuk pertama kalinya, bahwa kebaikan Anda bukanlah sebuah pintu yang dibiarkan terbuka untuk kenyamanan mereka. Dengan menghilangkan diri Anda dari kehidupan mereka, Anda memaksa mereka untuk mengenali dan menyadari apa yang selama ini mereka abaikan. Bahwa kehadiran Anda adalah sebuah pilihan yang Anda buat, bukan sebuah jaminan yang mereka miliki. Kini, mereka tidak bisa lagi memanipulasi, menyalahkan, atau berharap tanpa menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Kesunyian Anda berfungsi sebagai cermin, mencerminkan asumsi-asumsi mereka, dan menunjukkan betapa rapuhnya ketergantungan mereka terhadap kebaikan Anda. Dan dalam ketidakhadiran yang tenang itu, mereka menemukan sesuatu yang sangat menakutkan, bahwa akses ke dalam hidup Anda, energi Anda, dan pemahaman Anda tidak pernah bersifat permanen. Itu adalah sesuatu yang harus diperoleh dengan usaha, dijaga dengan baik, dan bisa dicabut kapan saja. Dan Anda mencabutnya tanpa huru-hara, dengan hanya menyampaikan pernyataan yang tenang mengenai batasan Anda dan keberanian untuk mengutamakan diri Anda sendiri. Keenam, saatnya bagi Anda untuk berhenti berusaha dipahami oleh orang-orang yang telah berkomitmen untuk salah paham terhadap diri Anda. Ada kalanya, beberapa individu tidak benar-benar ingin memahami siapa diri Anda yang sebenarnya. Mereka tidak ingin melihat kebenaran dari pengalaman yang telah Anda lalui, logika di balik pilihan-pilihan yang Anda buat, atau kedalaman perspektif yang Anda miliki. Memahami Anda mengharuskan mereka untuk menghadapi kenyataan yang mungkin tidak nyaman tentang diri mereka sendiri, dan kebanyakan orang cenderung menghindari ketidaknyamanan tersebut dengan segala cara yang mungkin. Mereka lebih memilih untuk menciptakan narasi di mana Anda terlihat salah, reaktif, atau bahkan dramatis, karena hal itu memungkinkan mereka untuk menyembunyikan ketidakamanan dan kesalahan mereka sendiri dengan rapi. Selama bertahun-tahun, mungkin Anda telah berusaha keras untuk menjelaskan, memperjelas, membenarkan, atau beralasan dengan mereka. Anda mungkin percaya bahwa jika mereka hanya bisa melihat sudut pandang Anda, maka semuanya akan kembali teratur. Namun, kenyataannya adalah Anda sedang bermain dalam sebuah permainan yang sebenarnya tidak ingin mereka menangkan. Ketika Anda akhirnya memutuskan untuk berhenti berusaha dipahami, itulah saatnya Anda berhenti bermain sesuai dengan aturan yang mereka buat. Anda tidak lagi membiarkan persepsi selektif mereka mengatur energi emosional Anda. Anda berhenti membungkuk untuk mengoreksi asumsi-asumsi yang salah dari mereka. Anda tidak lagi berbicara dalam bahasa manipulasi dan bias yang mereka gunakan. Anda mundur dari usaha yang melelahkan untuk bernegosiasi dengan realitas bersama orang-orang yang telah memilih untuk mempercayai versi mereka sendiri. Pada saat itulah pergeseran menjadi tak terhindarkan. Kesunyian Anda bukanlah sebuah tindakan pasif, melainkan merupakan sebuah penolakan untuk berpartisipasi dalam siklus yang terus memberi penghargaan pada kesalahpahaman
dan menghukum kejelasan. Ini adalah pernyataan yang sangat kuat bahwa rasa diri dan kebenaran Anda tidak memerlukan pengakuan dari mereka. Sementara mereka berusaha menjelaskan ketidakhadiran Anda, menulis ulang motif-motif Anda, dan membela interpretasi mereka yang cacat, Anda sudah melangkah maju, bebas dari beban mental untuk membenarkan keberadaan Anda. Orang-orang yang berkomitmen untuk salah paham hanya dapat beroperasi ketika Anda tersedia untuk memberi makan narasi mereka. Begitu Anda mundur, cerita mereka akan runtuh dengan sendirinya karena sepenuhnya bergantung pada keterlibatan Anda. Dengan memilih untuk tidak menjelaskan, tidak membenarkan, dan tidak merayu untuk mendapatkan pemahaman dari mereka, Anda mengklaim otoritas atas hidup Anda sendiri yang tidak dapat disentuh oleh penolakan atau salah representasi dari mereka. Anda menyadari bahwa dipahami oleh orang-orang yang tidak mau memahami Anda bukanlah sebuah kemenangan, melainkan sebuah perangkap yang harus dihindari. Dan dengan melangkah keluar dari perangkap tersebut, Anda merebut kembali kekuatan yang sejatinya tidak pernah mereka layak dapatkan. Ketujuh, kesunyian yang Anda pilih untuk jaga dengan tegas memaksa mereka untuk menghadapi diri mereka sendiri dengan cara yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ketika Anda mengambil langkah mundur, ketika Anda memilih untuk berhenti memberikan respons, dan ketika Anda menghilangkan diri Anda dari orbit kehidupan mereka, sesuatu yang sangat mendalam mulai terjadi, sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan terjadi. Pola bolak-balik yang konstan, pengalihan kesalahan yang tiada henti, dan permainan emosional yang seperti pingpong, semuanya memberi mereka sebuah refleksi. Meskipun refleksi itu terdistorsi, tetap saja itu adalah sebuah cermin yang menunjukkan kepada mereka siapa diri mereka yang sebenarnya. Reaksi Anda selama ini telah memberi makan rasa penting diri mereka, memperkuat narasi yang mereka bangun untuk membenarkan tindakan mereka, serta keyakinan bahwa mereka adalah sosok yang tidak bisa disentuh oleh kritik atau penilaian orang lain. Tanpa adanya cermin tersebut, tanpa energi Anda yang biasa memantulkan kembali kepada mereka, mereka ditinggalkan sendirian dengan diri mereka sendiri, dan itu adalah tempat yang paling ditakuti oleh kebanyakan orang. Selama bertahun-tahun, mereka telah bergantung pada kekacauan yang Anda sediakan untuk mengalihkan perhatian mereka dari pengawasan yang sebenarnya. Setiap argumen yang Anda hadapi, setiap permintaan maaf yang mereka provokasi, dan setiap penjelasan yang Anda tawarkan telah menjadi bagian dari sistem yang memungkinkan mereka untuk menghindari akuntabilitas atas tindakan mereka. Kehadiran Anda di dalam hidup mereka adalah panggung, sementara mereka adalah aktor yang tampil dengan penuh percaya diri, seolah-olah penonton selalu ada untuk mendukung mereka. Namun, ketika Anda melangkah keluar dari panggung tersebut, naskah yang selama ini mereka pegang dengan erat mulai menghilang, dan tiba-tiba sorotan yang biasanya terarah pada Anda beralih sepenuhnya kepada mereka. Kesunyian yang Anda jaga dengan ketat memaksa mereka untuk melakukan introspeksi. Apakah mereka menginginkannya atau tidak? Sendirian dengan tindakan, keputusan, dan pola perilaku mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengalihkan perhatian dari kenyataan yang ada. Tidak ada yang bisa mereka salahkan, tidak ada yang bisa mereka manipulasi, dan tidak ada yang bisa mereka paksa untuk merasa bersalah. Kesunyian itu menjadi sebuah cermin yang mencerminkan cacat-cacat mereka, egoisme yang mendalam, hak-hak yang mereka anggap sepele, serta ketidakmampuan mereka untuk mengakui apa yang telah mereka lakukan. Meskipun mereka mungkin mencoba untuk mengisi keheningan dengan alasan yang berputar atau kemarahan yang meluap, ketidakhadiran Anda menolak mereka dari jalur pelarian yang biasa mereka tempuh. Kesunyian yang Anda pilih untuk pertahankan meninggalkan mereka dengan satu kenyataan yang tidak terdistorsi. Garis kesalahan dan tanggung jawab adalah milik mereka sendiri. Dan walaupun mereka mungkin merasa gelisah, mencoba menulis ulang cerita-cerita dalam pikiran mereka, atau bahkan merasionalisasi penarikan diri Anda tetap tak terjangkau dalam ketenangan yang Anda miliki. Anda tidak memerlukan konfrontasi atau pengakuan untuk menegaskan kekuatan Anda. Dengan menolak untuk memberi makan narasi yang selama ini mereka andalkan, Anda secara tidak langsung memaksa mereka untuk menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang diri mereka sendiri. Kesunyian yang Anda jaga bukanlah sebuah kekosongan, melainkan itu adalah kekuatan yang disengaja.
kekuatan yang tidak terlihat. Sebuah perhitungan tenang yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata, permintaan maaf, atau argumen apapun yang pernah ada. Kedelapan, Anda mulai menyadari bahwa tidak semua jembatan layak untuk diperbaiki. Dalam perjalanan hidup Anda, mungkin Anda pernah berpikir bahwa setiap hubungan, setiap koneksi yang terjalin, dan setiap konflik yang muncul dapat diselesaikan melalui kata-kata yang baik, permintaan maaf yang tulus, atau usaha yang maksimal. Anda membawa beban yang berat, berusaha membangun kembali jembatan-jembatan yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan dalam ujian waktu. Anda berusaha memperbaiki apa yang telah rusak, dengan harapan bahwa jika Anda hanya berusaha lebih keras, jika Anda hanya menjelaskan dengan lebih rinci, dan jika Anda hanya memaafkan dengan sepenuh hati, semuanya akan kembali ke keadaan yang seimbang dan harmonis. Namun, kenyataannya adalah bahwa beberapa jembatan tidak dibangun untuk bertahan. Mereka mungkin dibangun di atas dasar manipulasi, kebohongan, dan agenda tersembunyi yang hanya menguntungkan satu pihak. Kesadaran bahwa tidak semua jembatan layak untuk diperbaiki adalah salah satu kebenaran paling membebaskan yang bisa Anda temui dalam hidup ini. Memperbaiki jembatan yang tidak memiliki fondasi yang kuat hanya akan menguras energi Anda dan menjebak Anda dalam siklus yang terus berulang, di mana Anda terus-menerus berusaha tanpa hasil yang memuaskan. Anda mulai belajar bahwa semakin keras Anda berjuang untuk memperbaikinya, semakin banyak Anda mengorbankan integritas dan kedamaian batin Anda sendiri. Anda menyadari bahwa ada orang-orang dalam hidup Anda yang tidak menginginkan perbaikan. Mereka lebih memilih kepatuhan. Mereka menginginkan kontrol penuh atas Anda, memastikan bahwa Anda selalu menjadi orang yang membungkuk, meminta maaf, dan berusaha membenarkan tindakan mereka. Begitu Anda menyadari hal ini, Anda berhenti memberi mereka kepuasan dari perjuangan yang tidak berujung. Anda berhenti mencoba memperbaiki apa yang memang ditakdirkan untuk hancur di bawah beban ketidakadilan mereka. Meninggalkan jembatan tertentu bukanlah sebuah kegagalan. Sebaliknya, itu adalah tanda kebijaksanaan yang dalam. Ini adalah pemahaman yang mendalam bahwa waktu, energi, dan hidup Anda terlalu berharga untuk dihabiskan dalam upaya menambal lubang dalam struktur yang pada akhirnya hanya akan runtuh dan menyakiti Anda lebih jauh. Dengan menolak untuk membangun kembali setiap jembatan yang rusak, Anda menciptakan ruang untuk pertumbuhan yang tulus, untuk koneksi yang benar-benar melayani saling menghormati, dan untuk kehidupan yang bebas dari harapan-harapan yang tidak realistis, serta toksisitas orang-orang yang tidak pernah menghargai keberadaan Anda dengan cara yang semestinya. Kekuatan terletak pada pilihan yang Anda buat. Anda memiliki kekuatan untuk memilih jembatan mana yang akan Anda lalui, jalan mana yang akan Anda ikuti, dan hubungan mana yang akan Anda investasikan. Dengan meninggalkan struktur yang rusak, Anda merebut kembali kendali atas perjalanan hidup Anda. Kesunyian dan keputusan untuk menjauh dari jembatan yang tidak layak diperbaiki adalah sebuah pernyataan yang jelas. Anda tidak lagi tersedia untuk disalahgunakan, untuk dikontrol, atau untuk menerima permintaan maaf yang kosong dan tidak tulus. Anda sedang dalam proses membangun jalan baru, jalan yang menghormati nilai diri Anda, dan menuntut rasa hormat yang seharusnya selalu Anda terima. Dalam pilihan ini, Anda menemukan kebebasan yang hakiki, kejelasan dalam tujuan hidup, dan kepuasan tenang dari akhirnya berjalan di jalur yang seharusnya Anda tempati. Anda mulai memahami bahwa hidup ini adalah tentang menciptakan hubungan yang sehat dan saling menguntungkan, bukan terjebak dalam hubungan yang merugikan. Dengan demikian, Anda melangkah maju dengan keyakinan dan keberanian menuju masa depan yang lebih baik dan lebih bermakna. Kesembilan, pertumbuhan Anda adalah kekuatan yang jauh lebih besar daripada segala bentuk pembelaan yang mungkin Anda lakukan. Dalam perjalanan ini, Anda tidak terjebak dalam perdebatan yang tak berujung. Anda tidak merasa perlu menjelaskan diri Anda kepada orang-orang yang sudah terlanjur memiliki penilaian terhadap Anda. Anda juga tidak membuang-buang energi untuk mencoba membenarkan diri Anda kepada mereka yang telah membuat keputusan sepihak. Sebaliknya, Anda memilih untuk fokus pada diri sendiri. Pada proses evolusi, perbaikan diri,
dan perluasan kapasitas yang tidak bisa disangkal. Setiap kemenangan kecil yang Anda raih, setiap tonggak pribadi yang Anda capai, dan setiap momen tenang di mana Anda menunjukkan penguasaan diri adalah pernyataan yang jauh lebih kuat daripada semua kata-kata yang bisa diucapkan. Pertumbuhan berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dibungkam oleh manipulasi, tuduhan, atau drama yang mungkin dilontarkan oleh orang lain. Pertumbuhan itu terlihat, tidak dapat disangkal, dan bersifat permanen. Ketika Anda berkomitmen untuk pertumbuhan pribadi, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak lagi membutuhkan validasi dari mereka yang salah menilai Anda. Anda berhenti mencari permintaan maaf, pengakuan, atau penjelasan dari orang-orang tersebut. Waktu Anda menjadi terlalu berharga untuk dihabiskan dalam usaha, meyakinkan orang lain tentang nilai diri Anda. Setiap langkah maju yang Anda ambil dalam hidup Anda dengan sendirinya membuktikan bahwa pendapat mereka, penilaian mereka, dan harapan mereka tidak lagi memiliki pengaruh yang berarti. Meskipun mereka dapat berbisik, menuduh, atau menggosip sepuasnya, kemajuan Anda akan terus bergerak melewati semua itu, tidak terpengaruh dan tak henti-hentinya. Transformasi yang Anda jalani menjadi cermin di mana mereka terpaksa menghadapi diri mereka sendiri. Mereka menyaksikan kehidupan yang mereka harapkan untuk dimanipulasi, dikendalikan, atau dipermalukan, kini berkembang tanpa kehadiran mereka. Setiap pencapaian yang Anda raih, setiap momen kedamaian yang Anda alami, dan setiap kebahagiaan yang Anda rasakan adalah bukti bahwa upaya mereka untuk mendefinisikan atau membatasi Anda telah gagal total. Pertumbuhan tidak meminta pengakuan, tetapi ia menuntut rasa hormat, terlepas dari apakah mereka mau memberikannya atau tidak. Pertumbuhan itu mengungkapkan betapa kecilnya mereka, asumsi mereka yang keliru, dan kegagalan mereka untuk mengantisipasi ketahanan yang Anda miliki. Semakin kuat hidup Anda tumbuh, semakin tenang kekuatan mereka menjadi. Mereka tidak dapat lagi mengandalkan kebingungan, manipulasi, atau ketakutan untuk mempengaruhi Anda, karena Anda telah membangun fondasi yang kokoh dan tidak bisa mereka goyangkan. Energi Anda kini diperuntukkan untuk menciptakan sesuatu yang positif, bukan untuk konfrontasi yang tidak perlu. Evolusi Anda adalah pembelaan tertinggi, satu yang tidak bisa diserang, disalahartikan, atau dihapuskan begitu saja. Dengan fokus untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih disiplin, Anda telah menciptakan sebuah keberadaan yang berbicara lebih banyak, sehingga kata-kata, permintaan maaf, atau penjelasan menjadi tidak relevan. Hidup Anda sendiri menjadi jawaban yang paling jelas atas semua keraguan yang ada. Dan jawaban itu jauh lebih keras, lebih berani, dan lebih tidak dapat disangkal daripada apapun yang bisa mereka lontarkan kepada Anda.